Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur semua pecinta audio di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Bento Ausong di sini ya, di Bento Power Nganjuk Channel. Oke, setelah beberapa waktu lalu saya tidak bikin video, setelah beberapa lama ya maksudnya. Ini saya kembali akan membuat video di sini. Kembali kita akan membahas meneruskan pembahasan kita yang kemarin ya, dulur ya. Yang sempat belum dilanjut yang kemarin itu mengenai Power BTL ya. Banyak pertanyaan dari teman-teman itu yang bertanya kenapa kalau power dengan sistem BTL itu dia cenderung lebih panas katanya ya. Terus mohon maaf juga sering ada kejadian power dengan sistem BTL itu lebih rawan untuk terjadi kebakaran pada spool, pada speaker. Itu sebenarnya gini loh ya. asalkan power itu benar, itu sebenarnya power BTL pun dia juga tidak rawan gitu kan. Asalkan powernya itu benar-benar bagus dan memenuhi standar, itu pertama. Nah, terus yang kedua lagi yang di sini yang akan kita bahas adalah kenapa power dengan sistem BTL itu dia lebih panas daripada power dengan sistem OCL gitu. Oke, langsung saja kita bahas ya untuk kali ini. Seperti pembahasan kita yang kemarin itu kan saya sudah menunjukkan di video yang lalu itu ya, bentuk dari sinusnya kalau kita lihat menggunakan osiloskop itu power dengan sistem BTL seperti apa. Nah, itu kemarin kan kalau teman-teman yang sudah menyimak video saya yang kemarin itu sudah tahu pasti. Itu pertama. Terus begini lor, langsung saja kita bahas ya. Pertama, power dengan sistem BTL kenapa dia lebih panas? Sebenarnya gini loh, kalau power BTL itu perbedaan dengan power yang lain itu terletak pada pembagian input dan outputnya. Itu sebenarnya drivernya juga sama seperti power yang lain. Drivernya maksudnya ya power kelas AB seperti biasa, tapi dibreadkan menjadi power dengan sistem BTL. Itu dia membentuk output yang berbeda dengan power yang lain. Kalau rata-rata power yang lain itu kan outputnya itu mengarah kepada plus terhadap ground. Jadi out adalah out plus dan terhadap ground begitu kan. Kalau sistem power dengan sistem BTL itu lain loh. Itu outputnya terbentuk antara plus dan min. Jadi bukan plus terhadap ground tapi plus terhadap min. Nah, itu loh. Jadi kalau kita hitung itu dia beban speaker yang dihandle itu terhitung menjadi 50%-nya lor. 50%-nya dalam artian begini. Misal satu speaker dengan beban dengan load nilai ohmnya itu resistansinya itu 8 ohm. Kalau kita menggunakan power dengan sistem BTL itu dia akan terpotong 50% karena dia outputnya adalah plus terhadap min bukan plus terhadap ground. Nah, itulah ya. Itu yang pertama yang kita harus ketahui. Jadi kalau kita menggunakan power beban speaker 2 biji itu bisa dibilang kalau kita menggunakan power BTL itu adalah terhitung menjadi 2 ohm, sudah menjadi 2 ohm gitu ya. Enggak 4 ohm lagi kalau power speakernya di paralel ya. Itu kan kalau dengan power OCL kan terhitung satu kali beban ya, satu kali resistansi menjadi 4 ohm. Kalau dengan sistem BTL, power dengan sistem grid itu terpotong 50% menjadi 2 ohm. Nah, di sini kita sudah bisa bayangkan ya, kalau power kita bebani dengan beban 2 ohm itu pasti lebih panas. Nah, itu yang pertama, itu yang pasti yang harus diketahui teman-teman. Kenapa kok power itu dengan sistem BTL lebih panas, itu sebabnya adalah itu loh, pertama ya. Terus lagi kalau power itu kenapa kok dia lebih rawan, katakanlah DCO-nya gampang brojol, katakan begitu ya. Itu mohon maaf untuk power yang saya maksud yang bermasalah. Kalau power yang sudah benar, yang powernya itu bagus, saya yakin DCO-nya tetap aman kok gitu kan. Jadi begini loh, ini satu misal ya, ini kan ada power dengan sistem grid yang kemarin saya coba itu di saya uji menggunakan osiloskop kemarin kan powernya ini. Ini kan power ini ada 2 input, di bagian input ini ada 2 ya lor ya. Jadi
di sini nanti menjadi output bagian plus, di sini menjadi output bagian min. Nah itu DCO itu kan terbentuk karena ada sisa, maksudnya ada sisanya begini. Atau misal kita inputnya kan tetap 1, nah ini kan kita bagi menjadi 2. Kalau power ini kedua power ini menghasilkan output yang tidak sama, atau misal kita ukur yang ini menghasilkan 10 RMS, yang ini 15 RMS. Nah itu kan secara otomatis outputnya kan tidak berimbang antara plus dan min. Nah itu pasti terjadi DCO loh. Itulah yang menyebabkan power itu mengeluarkan DCO. Jadi yang harus kita perhatikan benar-benar adalah cara kita membagi fase inputnya, itu harus kita perhatikan benar-benar. Jadi supaya power itu nanti tidak mengeluarkan DCO, itu yang harus kita tes pertama itu adalah output dari setiap driver itu sendiri. Tentunya tetap menggunakan beban ya, menggunakan beban terhadap ground. Terhadap ground nanti kita ukur bagian output bagian plusnya menghasilkan berapa, minnya menghasilkan berapa, itu harus imbang lur. Itu pasti harus imbang. Kalau nggak imbang, dia pasti timbul DCO, ada DCO, ada outputnya. Ya itulah yang menyebabkan power itu bisa merusak speaker gitu loh. Itu rata-rata seperti itu lur. Selain kan di BTL itu ada beberapa macam ya, cara mengebitnya itu kan ada beberapa macam. Ada yang menggunakan resistor langsung atau menggunakan satu IC, itu juga bisa. Dan bagian dalam satu IC itu kan ada dual op amp ya, kita menggunakan IC yang dual op amp, kita bagi dari situ, itu juga bisa. Atau yang seperti ini menggunakan input balan lur, ini lur. Jadi ini meskipun dia breed tapi inputnya tetap balance gitu. Jadi kita breed pakai menggunakan input balan juga bisa. Nah itu beberapa macam, ada beberapa cara untuk mengebit gitu. Yang kita menggunakan sistem breed yang seperti apapun, yang kita harus perhatikan adalah terutama pada outnya. Outnya itu per driver, per kutub output, kutub bagian plus dan kutub bagian min. Ini kita harus perhatikan dan kita harus benar-benar ukur itu hasil RMS-nya harus kita bikin sebisa mungkin imbang gitu ya, supaya nanti dia tidak menghasilkan DCO. Kalau dia tidak berimbang itu pasti keluar DCO. Nah, penyebab DCO adalah itu. Makanya sangat penting sekali itu kita untuk mengukur itu sebelum kita menggunakan sistem power dengan sistem breed. Karena power system dengan sistem breed ini sangat rawan kalau tidak benar-benar kita lakukan pengukuran pengujian dengan baik sebelum kita gunakan. Gitu. Dan jumlah TR yang kita gunakan pun tidak sama lur dengan kita menggunakan power dengan sistem OCL, itu ada hitungannya sendiri. Jadi power dengan sistem BTL dan OCL itu cara menghitungnya sudah tidak sama. Kita menentukan jumlah TR final seperti yang saya bahas di video saya kemarin itu kan sudah ada ya, cara menentukan jumlah transistor final itu berapa, itu kan untuk power OCL. Kalau sistem power dengan sistem breed itu ada sendiri nanti cara menghitungnya, cara menentukan jumlah transistor finalnya, itu juga efisiensinya lor. Efisiensinya itu sudah berbeda dengan power sistem OCL yang kemarin kita bahas. Nah, untuk semua itu nanti akan kita bahas di video saya berikutnya ya tentunya ya. Itu kita bandingkan efisiensinya dengan sistem grid dengan power OCL, itu nanti efisiensinya berbanding berapa. Juga cara menentukan jumlah transistor finalnya ini. Kenapa kalau saya menggunakan ini kok jumlah finalnya mungkin lebih banyak atau mungkin lebih sedikit. Nah itu nanti ada caranya untuk kita mengukur menghitungnya itu ada caranya sendiri. Itu nanti akan saya kupas, saya jelaskan semua di video saya berikutnya. Juga nanti saya tunjukkan bagaimana output yang imbang antara plus dan kutub plus dan kutub min itu. Yang imbang itu yang seperti apa nanti akan saya tunjukkan di osiloskop juga ya, video saya berikutnya. Nanti teman-teman bisa disimak terus, jadi ikuti terus video saya itu. Semuanya akan saya kupas tuntas untuk power dengan sistem BTL ini. Juga teman-teman yang sudah kemarin request untuk power yang lain, oke siap. Tapi sabar dulu ya lor ya, satu persatu kita bikin videonya. Kita bikin tutorialnya tetap satu persatu, tapi insya Allah nanti akan saya bongkar semua satu persatu ya, trik dasarnya itu supaya teman-teman tahu semua. Oke, saya rasa cukuplah untuk kali ini penjelasan dari video kemarin ya.
Ini kelanjutan dari video yang kemarin itu. Semoga teman-teman bisa memahami. Insya Allah bisa lah, kalau menyimak video saya yang kemarin itu pasti bisa lah, insya Allah. Jadi terima kasih sudah menyimak video saya kali ini ya teman-teman. Jangan lupa seperti biasa bagi jempolnya, subscribe juga yang belum subscribe. Terima kasih untuk teman-teman. Salam seduluran dari Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.